Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu akhlak hamba kepada Allah adalah berprasangka yang baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dalam keadaan suka banyak orang yang menganggap bahwa itu karena kehebatannya, sehingga dia lupa bersyukur dan lupa untuk tawadhu atau rendah hati. Namun dalam keadaan duka banyak orang yang menganggap bahwa Allah murka, sehingga dia menjauh dari Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang saya bacakan di awal khutbah, yang artinya adalah, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Kita perlu berprasangka yang baik pada Allah. Yang pertama, prasangka baik atau husnudzon pada perintah Allah. Yang kedua, husnudzon pada nikmat Allah. Yang ketiga, husnudzon pada ujian dari Allah. Dan yang keempat, husnudzon pada ciptaan Allah. Ada 4 hal paling tidak kita harus berprasangka yang baik pada Allah. Penerapannya adalah, apabila mendapat perintah dari Allah, kita harus meyakini bahwa perintah itu adalah aturan yang terbaik untuk dijalani. Pasti ada hikmah di balik semua aturan yang Allah perintahkan kepada manusia. Meskipun karena keterbatasan pikiran, keterbatasan wawasan, kita belum bisa melihat apa itu hikmahnya. Tapi harus kita awali dengan spirit berprasangka yang baik pada Allah. Kemudian berprasangka yang baik pada nikmat Allah. Apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, harus kita yakini bahwa itu adalah nikmat terbaik yang Allah berikan, dan jangan dibanding-bandingkan dengan kenikmatan orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, Rasulullah pernah memberikan contoh ucapan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Ya Allah, segala puji bagimu, semoga dengan kenikmatan ini akan menyempurnakan kebaikanku. Jadi setiap kenikmatan harus kita sikapi dengan prasangka yang baik, dan kita harus menambah kebaikan kita. Kemudian mensikapi ujian dari Allah. Kita harus yakin bahwa ujian itu adalah cara Allah menyayangi hambanya. Ketika manusia itu sudah baik mendapatkan ujian, berarti adalah panggilan dari Allah, ajakan dari Allah agar dia meningkatkan kebaikannya. Namun seandainya dia kurang baik kemudian mendapatkan ujian, yakinlah bahwa itu adalah panggilan dari Allah agar kita memperbaiki diri. Kemudian juga kita termasuk harus berprasangka yang baik kepada ciptaan Allah, termasuk yang diberikan kepada kita. Bahwa apa yang diciptakan oleh Allah untuk kita itu tidak sia-sia. Jadi apapun harus kita syukuri. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku Allah sesuai menurut prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka yang baik pada Allah, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Namun seandainya kita berprasangka yang buruk pada Allah, kebaikan-kebaikan Allah tidak akan sampai kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, selain berprasangka yang baik pada Allah, Allah juga memberitakan kepada kita untuk berprasangka yang baik kepada sesama manusia. Ada sebuah contoh perilaku prasangka yang baik dari seorang tokoh yang bernama Bakr bin Abdullah al-Muzanni.
ketika dia melihat orang yang lebih tua umurnya dari beliau. Kemudian beliau berkata, orang ini lebih tua dariku dan sudah lebih duluan berbuat baik, beribadah lebih dulu dari aku. Dia adalah lebih baik. Ketika dia melihat orang yang usianya lebih muda, dia mengatakan, orang ini lebih baik dariku, aku telah berbuat dosa lebih banyak darinya. Niscaya dia akan selalu bersikap yang baik kepada orang lain karena prasangka baiknya. Bakr bin Abdullah Al-Muzani memberikan nasihatnya, prasangka buruk terhadap manusia meskipun benar tidak akan mendatangkan pahala. Prasangka yang buruk kepada sesama manusia jika salah mendatangkan dosa. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah selalu menuntun pikiran kita, hati kita, panca indera kita untuk selalu berprasangka yang baik pada Allah dan berprasangka yang baik kepada sesama. Insya Allah kita akan banyak dilimpahkan kebaikan dalam kehidupan kita.